Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fahriya dengan NIM 20600123004. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang proses fisiologi pada tumbuhan. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di kloroplas, terutama di daun, yang mengandung pigmen klorofil. Selanjutnya, tahap-tahap fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang terjadi di tilakoid, kloroplas, dan membutuhkan cahaya untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Yang kedua, siklus Kelvin. Siklus Kelvin terjadi di stoma kloroplas dan menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Yang kedua, respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses di mana tumbuhan mengubah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP melalui serangkaian reaksi kimia. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma, di mana glukosa diubah menjadi pirufat. Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria, di mana pirufat diubah menjadi CO2 dan menghasilkan NADH dan FADH2. Yang ketiga, rantai transfer elektron terjadi di membran dan mitokondria, di mana NADH dan FADH2 digunakan untuk menghasilkan ATP. Yang ketiga, transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari permukaan daun melalui stomata. Proses ini penting untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta membantu mendinginkan daun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi. Yang pertama, cahaya. Cahaya meningkatkan transpirasi karena membuka stomata. Yang kedua, suhu. Suhu tinggi meningkatkan penguapan air. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan rendah meningkatkan transpirasi. Yang keempat, angin. Angin dapat meningkatkan laju transpirasi dengan menghilangkan lapisan udara lembab di sekitar daun. Yang keempat, nutrisi tumbuhan. Tumbuhan memerlukan berbagai unsur hara untuk tumbuh dan berkembang, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, makronutrien, diperlukan dalam jumlah besar seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang kedua, mikronutrien, diperlukan dalam jumlah kecil seperti besi, mangan, dan seng. Selanjutnya, absorpsi nutrisi. Nutrisi diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dalam bentuk ion. Proses ini melibatkan transport aktif dan pasif melalui membran sel akar. Yang kelima, hormon tumbuhan.
Hormon adalah zat kimia yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun beberapa hormon penting pada tumbuhan yaitu yang pertama, auksin. Auksin mengatur pertumbuhan sel dan pemanjangan batang. Yang kedua, giberelin. Giberelin merangsang perkecambahan biji dan pertumbuhan batang. Yang ketiga, sitosinin. Sitosinin merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan tunas. Yang keempat, etilen. Etilen mengatur pematangan buah dan pelayuan daun. Yang kelima, asam absisat. Asam absisat mengatur respon stres dan dominansi biji. Cukup sekian video pembelajaran proses fisiologi pada tumbuhan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.